Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin udah sering kita dengar, yaitu standar pelayanan minimal atau SPM. Tapi, kita bakal lihat ini dari kacamata yang beda. Bukan lagi soal checklist kewajiban, tapi gimana caranya kita ubah SPM jadi sebuah cara berpikir untuk menciptakan dampak yang benar-benar nyata buat masyarakat. Yuk, kita mulai. Nah, sebelum kita jauh-jauh, coba deh kita sama-sama renungin satu hal. Setiap hari kita kerja, bikin laporan, jalanin program. Tapi, pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, pelayanan kita ini udah beneran nyampe belum sih ke warga? Usaha kita ini udah terasa belum dampaknya sama mereka? Pertanyaan simpel ini justru jadi inti dari semua perubahan yang akan kita bahas. Ini dia, pergeseran cara pandang yang paling fundamental. Selama ini, mungkin kita terlalu sibuk ngurusin input dan proses. Sekarang, waktunya kita geser fokus kita ke hasil dan dampak. Udah bukan lagi soal berapa banyak kegiatan yang kita lakuin, tapi berapa banyak hidup warga yang jadi lebih baik karena kerja kita. Kita semua pasti familiar banget sama ini kan? Indikator sukses itu kalau serapan anggaran 100%, laporan kelar tepat waktu, atau semua kegiatan di daftar sudah terlaksana. Ya, itu semua memang bagian dari tugas kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah angka-angka di laporan itu benar-benar sebanding dengan kualitas hidup warga di lapangan? Coba deh kita lihat perbandingannya. Beda banget kan? Kalau cara lama, kita bangga karena anggaran habis. Tapi dengan cara baru, kebanggaan kita itu saat angka stunting di daerah kita turun. Dulu, yang penting laporan beres. Sekarang, yang penting waktu tunggu warga buat dapat layanan jadi lebih cepat. Jadi ini bukan lagi tentang apa yang kita kerjakan, tapi perubahan apa yang kita ciptakan. Oke, jadi sebenarnya apa sih standar pelayanan minimal di era baru ini? Yuk, kita coba pahami esensinya. Bukan cuma sebagai aturan, tapi sebagai sebuah filosofi dalam melayani. Nah, ini dia kuncinya. Coba perhatikan dua frasa ini. Mutu pelayanan dasar dan hak setiap warga negara. Ini artinya, SPM itu bukan cuma soal ada atau tidak adanya layanan, tapi soal kualitasnya. Dan yang lebih penting lagi, SPM itu adalah hak warga yang wajib kita penuhi. Ini bukan bonus, bukan kebaikan hati dari kita, tapi ini adalah amanah. SPM ini juga nggak muncul tiba-tiba loh, ada perjalanannya. Dulu banget di era lama, yang penting ada gedungnya, ada sekolah, ada puskesmas, fokusnya di input. Terus kita mulai maju dikit, mulai ngitungin indikator, berapa jumlah guru, berapa jumlah dokter. Nah sekarang di era modern, pertanyaannya udah beda level. Bukan lagi soal ada gurunya, tapi apakah anak-anak kita jadi pinter? Bukan soal ada dokternya, tapi apakah masyarakat kita jadi lebih sehat? Fokusnya ke hasil nyata. Penting untuk kita sadari teman-teman, bahwa perubahan cara pikir ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Ini adalah bagian dari gerakan global untuk bikin sektor publik jadi lebih modern. Yuk kita lihat gambaran besarnya. Nah, payung besarnya itu namanya New Public Management atau NPM. Ini semacam filosofi yang dipakai banyak negara di dunia. Intinya simpel, pemerintah harus bisa kerja lebih efisien, lebih efektif, dan yang terpenting fokusnya ke pelanggan, yaitu warga negara. Jadi SPM itu bisa dibilang cara Indonesia untuk menerapkan ide global ini. Biar gampang, coba kita bayangkan strukturnya seperti ini. NPM itu filosofi besarnya. Di bawahnya ada SPM sebagai kerangka kerja kita di Indonesia. Terus, di level paling praktis, kita punya alat seperti maklumat pelayanan atau Service Level Agreement yang isinya adalah janji konkret kita ke masyarakat tentang standar layanan. Semuanya nyambung, dari ide besar sampai ke pelaksanaan di loket. Kadang, kita perlu sedikit mengintip keluar untuk dapat inspirasi. Banyak negara lain yang sudah lebih dulu fokus pada hasil, dan kita bisa banget belajar dari apa yang sudah mereka lakukan. Salah satu praktik terbaik mereka itu namanya benchmarking. Gampangnya, ini tuh kayak saling contek, tapi untuk hal yang baik. Mereka nggak ragu buat bandingin data antar kota atau antar provinsi. Tujuannya bukan buat saling menyalahkan, tapi buat belajar. Kok kota A bisa ya nurunin angka kematian ibu? Gimana caranya? Bisa kita tiru nggak? Jadi data itu dipakai untuk jadi lebih baik, bukan cuma buat pajangan di laporan. Satu lagi konsep yang keren, citizen-centric design, atau desain yang berpusat pada warga. Maksudnya apa? Jadi waktu kita mau bikin sebuah layanan, pertanyaan pertamanya bukan gimana caranya biar gampang buat kita sebagai birokrat, tapi gimana caranya biar paling gampang, paling cepat, dan paling nyaman buat warga. Pengalaman warga itu jadi kompas kita. Oke, kita sudah bahas konsepnya, filosofinya, sampai contoh dari negara lain. Sekarang, mari kita tarik lagi fokusnya ke ruangan ini, ke diri kita masing-masing. Karena pada akhirnya, sehebat apapun konsepnya, transformasinya ada di tangan kita semua, para ASN.
Percayalah, peraturan yang paling bagus sekalipun, konsep yang paling cemerlang, semua itu cuma akan jadi kertas kalau nggak ada eksekusinya. Dan siapa eksekutornya? Kita semua. Rekan-rekan ASN yang setiap hari ketemu langsung sama masyarakat. Kitalah wajah negara. Kitalah yang punya kekuatan untuk mengubah aturan di atas kertas menjadi kualitas hidup yang lebih baik dan senyuman di wajah warga. Jadi sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk membawa pulang sebuah tantangan. Mulai besok, waktu kita kembali bekerja, mari kita ubah sedikit pertanyaan di kepala kita. Bukan lagi sekedar, apa saja tugas yang harus saya selesaikan hari ini? Tapi coba kita tanya, dampak positif apa yang bisa saya ciptakan hari ini? Karena disitulah letak kehormatan dan makna sejati dari pengabdian kita. Siapkah Anda menjawab tantangan ini?